Amunisi baru Timnas Indonesia, Jens Raven resmi bergabung sebagai WNI. Kejutan jelang kualifikasi, pemain naturalisasi baru siap bela Timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong bertahan di Indonesia, media Korea meratapi keputusan ini. Simak info selengkapnya berikut ini. Resmi bertahan, media Korea ratapi perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Media Korea Selatan turut memberikan respons soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, resmi memperpanjang kontrak Shin Tae-yong pada Jumat, 28 Juni 2024. Kontrak baru ini menjaga Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Namun, kabar ini menjadi ratapan bagi media Korea Selatan, Net Sports. Mustahil sudah bagi Timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Shin Tae-yong yang sudah memperbarui kontraknya di Timnas Indonesia hingga 2027, tulis Net Sports. Popularitas pelatih Shin Tae-yong di Indonesia sungguh di luar nalar dan imajinasi manusia. Sindrom serupa dialami pelatih Park Hang-seo yang memimpin Vietnam. Dari sudut pandang persatuan Indonesia, tak ada pilihan selain buru-buru memperbarui kontrak dengan Coach Shin. Pada akhirnya, pelatih Shin Tae-yong tetap mempertahankan loyalitasnya dengan resmi menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat dikabarkan bakal menjadi pelatih Korea Selatan. Pasalnya, kursi pelatih Timnas Korea Selatan tengah kosong setelah KFA, PSSI-nya Korsel, memecat Jurgen Klinsmann pasca Piala Asia 2023 Qatar. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada Shin Tae-yong. Menurut Erick, Shin Tae-yong mampu memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia. Coach Shin telah membawa timnas sampai round 3 Piala Dunia dan sampai playoff Olimpiade. Kinerjanya telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia, amunisi baru lini serang timnas. PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Jens Raven, pemain berbakat yang baru berusia 18 tahun dan saat ini membela FC Dordrecht, telah resmi mengucapkan sumpah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pengambilan sumpah menjadi WNI yang dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2024 ini menjadi langkah penting sekaligus menandai komitmen baru Jens Raven untuk membangun sepak bola nasional. Terlebih dengan usia yang masih muda, pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini bakal memperkuat skuad Timnas U19. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad Timnas, baik yang U19 ataupun pelapis Timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas. Apalagi setelah banyak kita menambah pemain-pemain belakang, kehadiran Jens yang biasa main di lini tengah depan, sangat kita butuhkan, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Jakarta, Kamis 27 Juni. Pemain Dordrecht U21 itu memang masuk skuad Garuda Nusantara untuk Piala AFF U19 2024 mendatang. Sebelumnya, Raven juga ambil bagian saat Timnas Indonesia U20 berlaga di Toulon Cup 2024. Hadirnya Raven tentu menambah kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda membutuhkan amunisi di lini serang sehingga diharapkan striker berpostur 1,89 meter itu bisa memberi dampak positif. Kabar bahagia datang jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI konfirmasi kedatangan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia kebanjiran kabar bahagia. Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada 2 pemain naturalisasi baru. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Arya Sinulinga memang tak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain naturalisasi itu. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses naturalisasi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ula Romeni yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia.
Saya tidak berani ngomong soal itu, tapi saya bisa bilang semakin intens, ada dua. Salah satunya Kevin Dix, boleh juga, kata Arya. Satu lagi saya tidak mau ngomong, kata Arya. Arya pun mengakui bahwa kebutuhan timnas Indonesia bukan hanya pada lini depan saja, tapi juga pada lini belakang. Nanti akan ada tiba-tiba pemain muncul, kata Arya. Apalagi saat ini ada permasalahan pada perpindahan federasi dari calon pemain timnas Indonesia, Martin Paes. Jika permasalahan tersebut selesai, tidak menutup kemungkinan Martin Paes bisa debut bersama timnas Indonesia. Respons Martin Paes setelah timnas Indonesia gabung grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas, Martin Paes, memberi respons setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan Martin Paes tak sabar segera membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Utrecht ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update timnas selanjutnya.